Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-17 dari surah Al-Ma'idah, yaitu ayat yang menerangkan tentang kekafiran orang-orang Nasrani. Di dalam ayat ini Allah menyebut orang-orang Nasrani itu sebagai orang-orang yang telah kafir. Sebabnya adalah karena orang-orang Nasrani itu berkeyakinan. Keyakinan mereka adalah bahwasanya Allah itu adalah Isa alaihi salam atau Al-Masih putra Maryam. Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Itu keyakinan mereka, dan keyakinan itu mereka katakan, mereka ucapkan, sehingga banyak manusia yang mendengarnya, dan sampai hari ini pun masih lagi orang-orang Nasrani mengucapkannya, dan kita pun mendengarkannya. Perkataan mereka dari mulut-mulut mereka yang keluar dari keyakinan-keyakinan di dalam hati mereka itu, yang menyatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam, berarti mereka itu telah menyekutukan Allah. Itu adalah syirik. Itu adalah syirik yang besar, dan itu adalah kekufuran, dan itulah yang membuat mereka itu ditetapkan sebagai orang-orang kafir. Dan yang memberitahukan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang kafir adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri melalui ayat ini. Namun di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalil yang kuat atau alasan yang kuat sebagai bantahan ke atas keyakinan yang salah itu, ke atas kepercayaan yang sesat itu, yang mereka bangun sebenarnya di atas khurafat, yaitu kata yang diada-adakan. Ia hanyalah satu kebohongan saja. Di sini dibantah. Allah sendiri yang menyampaikan bantahan tersebut, yaitu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya menyampaikan kepada orang-orang Nasrani itu bahwasanya kepercayaan mereka itu adalah salah. Yaitu dengan bantahan dalam ayat ini adalah Nabi Isa itu tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya kuasa apa-apa. Yang berkuasa sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berkehendak dan kehendaknya itu disampaikan dengan kuasanya untuk membinasakan Nabi Isa itu,
maka tak ada siapa yang bisa menghalangi. Bermakna yang memiliki sifat yang sempurna adalah Allah dengan kehendaknya yang luas tak terbatas dan dengan kuasanya di atas segala sesuatu. Nabi Isa tak mampu berbuat apa-apa. Bermakna Nabi Isa itu bukan Tuhan. Karena Tuhan barulah disebut Tuhan apabila memiliki sifat kesempurnaan. Dan tak ada siapa yang menghalang kehendak Allah apabila Allah berkehendak demikian. Bermakna Allah lah yang Tuhan. Sementara dalam kenyataannya Nabi Isa tak mampu untuk menolong dirinya sendiri pun dia tak mampu. Ketika orang-orang Yahudi berkehendak untuk membunuhnya, dia tak mampu untuk menolong dirinya sendiri. Kemudian Allah mematikan ibunya. Nah, apabila Allah telah mewafatkan ibunya, mestinya kalau Nabi Isa itu adalah Tuhan, maka dia akan memelihara ibunya. Mana ada orang yang mau ibunya diwafatkan? Kalau memang ia adalah Tuhan, bermakna dia berkuasa untuk menjaga ibunya sendiri. Karena tidak ada anak yang baik itu yang ingin ibunya binasa, tak mau. Oh, berarti Nabi Isa itu bukan Tuhan. Alasan dari sisi Allah ini adalah alasan yang kuat, sehingga tidak ada siapapun di antara orang-orang Nasrani itu yang mampu untuk membantah alasan dari Allah melalui ayat ini. Jadi ayat ini adalah menerangkan tentang kekafiran orang-orang Nasrani dan sekaligus adalah bantahan dari Allah tentang kekafiran mereka itu. Yang sebab dari kekafiran mereka itu adalah mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih, putra Maryam, atau Isa bin Maryam. Ayat ini berarti ia adalah ayat melanjutkan lagi ayat yang sebelumnya yang juga menerangkan tentang orang-orang Nasrani. Tentang orang-orang Nasrani disebutkan di dalam ayat yang lebih khusus sebelum ini, yaitu pada ayat yang ke-14, yang mana orang-orang Nasrani mengatakan diri mereka sebagai orang-orang Nasrani. Mereka itu pernah mengambil janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah, untuk menjalankan syariat Allah, tapi mereka mengingkari janji tersebut. Kemudian banyak dari syariat yang ada dalam kitab suci mereka tinggalkan. Wa nasu hazzam mimma dzukiru bih. Lalu Allah hukum orang-orang Nasrani ini, yaitu hukuman yang Allah tetapkan ke atas mereka adalah ditimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Nah, di antara permusuhan yang berlaku dari kalangan orang-orang Nasrani itu adalah permusuhan tentang penuhanan Nabi Isa. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan, tapi ada lagi yang lain, enggak, Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nabi Isa itu adalah manusia biasa, Nabi, seperti yang tertulis dalam kitab Injil Barnabas. Tapi dalam kitab Injil-Injil yang lain menyatakan bahwasanya Nabi Isa itu anak Tuhan. Maka sampai hari ini orang-orang Kristen tidak mau memperakui Injil Barnabas, karena isinya di dalam tidak menyatakan Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Permusuhan yang ada dari kalangan orang-orang Kristen itu sampai kepada pembunuhan, bunuh berbunuh. Itu setelah ditinggal oleh Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya mereka berpikir bagaimana cara menyelesaikannya ini. Jadi bersepakatlah mereka pada tahun 325 Masehi, tepatnya pada tanggal 20 Mei. Mereka berkumpul di kota Nikea, salah satu kota di barat sana. Kemudian berkumpullah lebih kurang 318 pendeta untuk menyelesaikan masalah penuhanan Nabi Isa. Berakhir dengan satu kesepakatan, yaitu kesepakatan yang dikehendaki oleh Raja Konstantinopel pada masa itu. Yang raja itu sendiri pun tak tahu ajaran Nabi Isa. Kemudian menetapkan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan.
Berarti kalau Nabi Isa adalah anak Tuhan, maka Nabi Isa itu adalah Tuhan. Apabila Allah adalah Tuhan, maka Allah sebagai Bapa Tuhan, kemudian Allah juga sebagai anak Tuhan. Nah, itu pada tahun 325. Ini fakta sejarah dan tak ada siapa yang bisa membantahnya. Orang Kristen sendiri pun tak bisa membantahnya. Kemudian timbul pula masalah tentang Ruhul Kudus. Maka bertemu lagi mereka pada tahun 381 Masehi. Ini sebelum Rasulullah lahir. Rasulullah lahir tahun 571 Masehi. Nah, pada tahun 381 Masehi mereka berkumpul sekali lagi. Nah, ketika itu mereka menuhankan Ruhul Kudus. Jadi ada 3 Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ruhul Kudus. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Nah, yang dibantah di dalam ayat ini adalah yang menyatakan Allah itu adalah anak. Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Bantahan ini dari Allah disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah datang kemudian disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah pula menyampaikan kepada orang-orang Kristen itu. Tujuannya adalah untuk membetulkan keyakinan yang ada pada mereka. Berarti Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah kemudian disampaikan kepada orang-orang Nasrani adalah untuk menyelamatkan orang-orang Nasrani itu. Tinggal lagi mau mereka diselamatkan atau tidak. Nah, dalam ayat ini bantahan yang disampaikan kepada mereka adalah dengan menggunakan dalil akal. Artinya orang yang memiliki akal yang sehat akan menerima alasan yang disampaikan dalam ayat ini. Hanya orang yang tidak berakal sehat sajalah yang masih bersedia untuk tenggelam dalam kesesatan penuhanan Nabi Isa itu. Nah, ayat ini menjadi alasan yang sangat kuat sekali untuk membantah orang-orang yang masih lagi berada dalam kesesatan. Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih terperinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'a in arada an yuhlikal masih ibna Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman, laqad kafara, sesungguhnya telah kafir, alladzina qalu, orang-orang yang berkata, innallah, sesungguhnya Allah, huwal masih ibnu Maryam, dialah Al-Masih putra Maryam. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Ini perintah dari Allah kepada Rasulullah. Faman yamliku minallahi syai'a, maka siapakah yang dapat untuk menghalangi Allah Subhanahu wa taala, meskipun menghalangi sedikit sekali? Siapa yang mampu untuk menghalangi? In arada, jika Allah berkehendak, ayyuhlikal masih, untuk membinasakan atau mencelakakan Al-Masih. Al-Masih yang dimasukkan sudah kita terangkan sebelum ini, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa digelar juga sebagai Al-Masih ibna Maryam, putra Maryam, wa ummuhu, dan juga ibunya. Nah, siapa yang bisa menghalangi Allah apabila berkehendak untuk membinasakan ibunya? Wa man fil ardi jami'a, dan siapa saja yang ada di bumi kesemuanya. Siapa yang bisa menghalangi kalau Allah berkehendak demikian? Tak ada siapa. Walillahi, maka milik Allah lah
atau kepunyaan Allah lah mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Wallah, dan Allah ala kulli syai, atas tiap segala sesuatu, qadir, maha berkuasa. Kita ulang dari awal ayat. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah Dialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi dari Allah jika Allah berkehendak untuk membinasakan Al-Masih putra Maryam dan ibunya dan siapa saja yang ada di bumi kesemuanya. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dialah Allah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi dari terjemahan tadi kita dapat menyampaikan secara ringkas bahwasanya ayat ini menerangkan tentang kekafiran orang-orang Nasrani, yaitu orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam, atau dengan kata lain bahwasanya Allah itu, Allah sebagai yang memiliki sifat ketuhanan itu adalah juga Al-Masih putra Maryam, atau dengan kata yang lebih mudah, Al-Masih putra Maryam itu adalah juga Tuhan. Itu adalah lebih mudah lagi, karena perkataan Allah membawa makna Tuhan. Perkataan Allah membawa makna Tuhan. Maka mereka menyebut Tuhan itu, Allah itu adalah Allah, Tuhan Bapa. Kemudian Allah itu adalah Isa atau Al-Masih, namanya Tuhan Anak. Kemudian Allah itu adalah Ruhul Kudus. Jadi kata Allah itu mereka gunakan kepada Allah, mereka gunakan kepada Nabi Isa, mereka gunakan kepada Ruhul Kudus. Nah, kepercayaan kepada yang tiga ini disebut Trinitas, at-tatslis, yaitu menetapkan tiga Tuhan. Dan Tuhan tiga ini bukan hanya dalam kepercayaan Nasrani saja. Ini ada dalam kepercayaan Yunani kuno, ada dalam kepercayaan Parsi, ada juga dalam kepercayaan India, ada juga dalam kepercayaan Mesir kuno. Nah, jadi kepercayaan kepada tiga Tuhan ini bukan kepercayaan orang-orang Kristen saja. Bahkan kalau diteliti dari sisi keilmuan, tidak ada kepercayaan kepada tiga Tuhan itu dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, tak ada. Ini baru datang kemudian 381 Masehi baru ada. Jadi jauh setelah Nabi Isa dilahirkan, jauh dari Nabi Isa diangkat ke langit. Lalu siapa yang buat kepercayaan ini? Manusia yang membuatnya. Mereka membuatnya dengan ilmu? Tidak, dengan kebohongan dan dusta. Di atas kepercayaan inilah orang-orang Nasrani itu menjalani hidup. Ini ada pada masa Rasulullah dahulu. Dengan turunnya ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menetapkannya, bahwasanya mereka orang-orang Nasrani itu adalah orang-orang yang telah kafir kepada Allah disebabkan karena kesesatan yang mereka miliki, yaitu mempercayai bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Ini adalah ringkasan dari ayat ini. Sekarang kita akan pindah ke tafsir yang lebih panjang dari ayat ini. Pertama kali yang ingin kita berikan penjelasan adalah perkataan la yang ada di pangkal ayat. Laqad itu dua huruf, la, lam, kemudian satu lagi qad. La di sini, lam di sini adalah lam al-qasam, lam yang menerangkan bahwasanya apa yang akan disebutkan ini adalah jawaban kepada qasam. Qasam maknanya sumpah.
bermana kedudukan lam di sini ini adalah sebagai menerangkan bahwasanya telah ada sumpah yang disebutkan sebelumnya, tapi ia disembunyikan karena sudah difahami. Maknanya seakan-akan Allah menyampaikan, aku bersumpah, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Jadi apabila lam yang ada di pangkal ayat ini adalah lam yang menerangkan bahwasanya sebelumnya ada sumpah, berarti ayat ini adalah ayat yang sangat tegas. Karena apabila Allah bersumpah dalam Al-Quran, maka tujuannya adalah untuk mempertegas ayat. Sama dengan kita juga kalau bersumpah, itu untuk menegaskan apa yang kita sampaikan. Demi Allah, saya melihatnya sendiri. Kalau sudah disebut kata demi Allah, bermakna yang disampaikan itu tegas. Begitu juga Allah bersumpah di dalam ayat ini. Aku bersumpah, sesungguhnya telah kafir orang-orang Nasrani itu. Tapi orang Nasrani itu tak pula mau menyebut diri mereka kafir. Mereka menyebut juga diri mereka beriman kepada Allah. Padahal Allah sendiri yang menyebut diri mereka kafir. Dan memang biasanya tak ada yang mau menyebut dirinya kafir, padahal memang nyata-nyata telah kafir. Laqad, la sungguh bermakna ada sumpah yang telah disebutkan sebelumnya. Qad, sesungguhnya, ini disebut harfut tahqiq, maknanya untuk menyatakan ayat itu dengan lebih kuat lagi. Jadi ada dua penekanan di sini. La penekanan, qad pun adalah juga penekanan. Sungguh-sungguh kafara, telah kafir. Jadi Allah sendiri yang menyebut telah kafir. Maka bagaimana kumpulan Islam liberal mengatakan bahwasanya orang-orang Nasrani itu akan masuk surga juga bersama dengan orang-orang beriman lainnya? Metodologi fikir apa yang mereka gunakan ini? Maka pastilah mereka ini adalah orang-orang upahan dari musuh Islam untuk menyatakan yang salah itu benar, yang sesat itu benar. Ini ayat ini sangat terang sekali. Hanya orang yang buta saja yang tak melihat. Kalau sudah terang begini, kemudian punya mata yang baik, maka dia akan dapat melihat dengan nyata sekali. Sesungguhnya telah kafirlah alladzina qalu, orang-orang yang berkata. Kalau disebut berkata, makna mengeluarkan ucapan dari mulut mereka. Ucapan dari mulut itu adalah yang menerangkan apa yang ada dalam hati mereka. Karena keyakinan itu di mana letaknya? Dalam hati, dan kita tak tahu apa yang ada dalam hati orang. Tetapi ketika dia mengatakan di mulut, maka tahulah kita, oh itu di dalam hatinya. Karena dia mengatakannya, maka kita berani untuk mengatakan dia telah kafir. Berdasarkan kepada perkataan yang dia ucapkan. Perkataan yang diucapkan oleh orang-orang Nasrani adalah innallah, sesungguhnya Allah itu Al-Masih, adalah Al-Masih. Al-Masih ini gelar kepada Nabi Isa alaihi salam. Sudah kita terangkan sebelum ini. Jadi mereka mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih. Maknanya adalah Allah itu adalah Tuhan, dan Allah yang merupakan Tuhan itu adalah Al-Masih. Di dalam kepercayaan mereka bahwasanya Allah sebagai Tuhan Bapa itu menjelmakan dirinya kepada Al-Masih, sehingga Al-Masih itu menjadi Tuhan pula. Itu dalam pendapat mereka. Tapi banyak pendapat, bukan satu pendapat. Said Qutb dalam tafsir beliau menukilkan banyak sekali pendapat-pendapat tentang penuhanan Nabi Isa ini. Di antaranya adalah yang terdapat dalam kitab Injil itu sendiri, yaitu dalam kitab Yohanes, yaitu ayat yang ke-10, 14:10. Ya, 14:10 kalau tidak salah, mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu mengatakan bahwasanya Tuhan Bapa itu ada pada dirinya, berada dalam dirinya. Maka
Apa yang dia lakukan sebenarnya bukanlah dia yang melakukannya, tetapi Tuhan Bapa itu yang melakukannya. Bermakna telah terjadi penyatuan antara Allah dengan Al-Masih. Ini dari mana datangnya ini? Ini sudah syirik. Sementara agama Nabi Isa alaihi salam dahulu adalah agama tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih. Allah Tuhan Bapa, Allah Tuhan Anak. Allah Tuhan Bapa itu yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian Allah Tuhan Anak, itulah Nabi Isa alaihi salam menurut mereka. Memandai-mandai saja, entah dari mana datangnya. Ya, ini kalau kita lihat di internet, tulis saja penuhanan Nabi Isa. Nanti akan jumpa nanti banyak sekali sumber. Di antara sumbernya adalah umpamanya dari Wikipedia umpamanya. Di situ pun juga diterangkan tentang penuhanan Nabi Isa yang ditulis oleh orang-orang Kristen sendiri. Dan ketika kita baca, kita pun jadi bingung dibuatnya. Karena orang yang menulisnya bingung, yang bingung pasti membingungkan orang lain. Dan tidak akan mungkin pernah sampai kepada keyakinan. Inna Allah, sesungguhnya Allah, ini perkataan mereka, huwal masih, dialah Al-Masih ibnu Maryam, putra Maryam. Dikatakan Al-Masih putra Maryam, Maryam ibunya. Mengapa dia dibinkan kepada ibunya? Karena sudah kita bahas sebelum ini bahwasanya Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah. Kemudian bantahan ke atas kesesatan mereka itu. Qul, katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut ini sebagai bantahan ke atas kepercayaan sesat yang dimiliki oleh orang-orang Nasrani itu, yaitu sampaikan kepada mereka. Ini alasan kuat sekali, dan alasan ini silahkan tangkap dengan akal yang sehat. Faman yamliku minallahi syai'a, maka siapakah yang mampu untuk menghalang-halangi Allah? In arada an yuhlikal masih ibna Maryam, kalau Allah berkehendak untuk membinasakan Al-Masih putra Maryam. Di sini Allah menyebut kalau Allah berkehendak membinasakan Al-Masih putra Maryam. Bermakna kalau Allah berkehendak membinasakan Al-Masih putra Maryam, bermakna Allah berkuasa ke atas Al-Masih putra Maryam. Dan tak ada siapa yang bisa menghalangi, termasuk Al-Masih putra Maryam itu sendiri. Berarti kalau Al-Masih itu tak mampu untuk menghalangi dirinya sendiri apabila Allah berkehendak untuk membinasakannya, bermakna Al-Masih itu bukan Tuhan. Tuhan yang sebenarnya adalah yang menciptakan Al-Masih dan yang menguasai Al-Masih dengan kehendaknya. Meskipun kehendak Allah itu umpamanya membinasakan Al-Masih itu sendiri. Jadi dari sisi akal, apabila Allah tidak mampu dihalangi oleh sesiapa pun untuk membinasakan Al-Masih, bermakna Allah lah Tuhan yang sebenarnya. Berarti selain Allah, termasuk Al-Masih itu bukanlah Tuhan. Tak faham juga lagi. Kalau tak faham juga keterlaluan itu. Sudah sangat jelas sekali. Ini dalil akal yang sangat kuat sekali dari Al-Quran. Allah sendiri yang menyampaikannya. Rasulullah sekedar melanjutkan saja kepada mereka. Maka sampai hari ini tak ada yang bisa membantah ini. Siapa yang bisa membantah Allah Subhanahu wa taala? Maka banyak di antara pendeta-pendeta kalau sudah berdebat dengan umat Islam, bukan dari kalangan ulama, dari kalangan orang biasa saja, itu sudah tak mampu lagi menjawab. Dan kebanyakan pendeta itu memeluk Islam, dan kebanyakan memeluk Islam itu pendeta. Orang-orang Kristen yang biasa ini payah untuk memeluk Islam. Disebabkan karena karena faktor keluarga lah, faktor kehidupan lah, mungkin juga keangkuhan dan kesombongan, dan mungkin juga karena kebodohan dan kedengkian. Tapi kalau pendeta mereka gunakan akal pikiran, maka
apabila mereka memiliki hati yang bersih dan suci, mereka akan mengikuti kebenaran. Dan sudah banyak buktinya pendeta yang memeluk Islam. Ini bukan untuk menjatuhkan, menghinakan. Ini sudah berkali-kali kita sebutkan. Ini adalah keilmuan, dan ilmu ini mesti disampaikan. Ini tanggung jawab supaya manusia mendapatkan pengetahuan, dan di atas pengetahuan itu dibangun keyakinan. Dan ini adalah tanggung jawab. Ini adalah amanah yang tak boleh disembunyi-sembunyikan. Dan beruntung sebenarnya kalau orang-orang Kristen itu mendapatkan penjelasan dari ayat yang seperti ini. Sebab inilah yang menyelamatkan mereka. Tadi saya membaca satu artikel dari seorang yang telah memeluk Islam, yaitu isinya di akhir sekali, bersyukur, berterima kasih karena telah mendapatkan pengetahuan dari Al-Quran yang membuatnya meninggalkan kesesatan dan mengikuti kebenaran. Bersyukur dia, berterima kasih. Berikutnya di dalam ayat ini ada 3 yang Allah disebut di sini apabila Allah berkehendak untuk membinasakannya. Yang pertama adalah Al-Masih putra Maryam, dan yang kedua ibunya, dan yang ketiga adalah semua manusia di muka bumi ini. Kalau Allah berkehendak untuk membinasakan yang 3 ini, maka siapa yang bisa menghalangi? Tak ada yang bisa menghalangi. Bermakna kalau tak ada yang bisa menghalangi, bermakna tidak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan Nabi Isa, yang menciptakan bundanya, dan yang menciptakan semua manusia di bumi. Berarti melalui penyampaian ini Allah ingin menerangkan yang berkuasa sempurna itu yang Tuhan. Nah, sementara yang dikuasai bukan Tuhan. Nabi Isa itu yang dikuasai karena diciptakan. Setiap yang diciptakan dikuasai oleh pencipta. Ibundanya itu adalah yang diciptakan, dikuasai. Semua manusia di muka bumi itu adalah yang diciptakan, maka dikuasai oleh Allah. Yang dikuasai bermakna tidak memiliki sifat sempurna, dikuasai, maka tidak memiliki sifat sempurna. Tidak memiliki sifat sempurna tidak dapat disebut sebagai Tuhan. Begitu jelas pesan dari ayat ini. Kemudian ada penggunaan kata syai'a. Faman yamliku minallahi syai'a. Kata syai'a di sini menerangkan bahwasanya sedikit pun tak ada yang mampu untuk menghalangi Allah, meskipun sedikit. Mencoba untuk menghalangi Allah, sedikit saja menghalangi Allah, tak mampu. Karena tak ada siapa yang mampu untuk menghalangi kehendak Allah apabila Allah berkehendak. Berikutnya lagi, yang kedua, untuk membantah, yaitu mematahkan alasan mereka yang masih lagi mempercayai Nabi Isa sebagai Allah, sebagai Tuhan. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Kalau disebut langit, disebut bumi, dan apa yang ada di antara kedua langit dan bumi, kalau disebut ini semua adalah kepunyaan Allah, bermakna Nabi Isa itu pun kepunyaan Allah, ibundanya itu pun kepunyaan Allah. Kalau dipunyai oleh Allah, maka tidak layak disebut sebagai Tuhan. Maka dari mana datang kata Tuhan itu kepada Nabi Isa? Dari mana? Tak ada yang bisa disebut kecuali datangnya dari alasan yang mereka ada-adakan. Alasan yang mereka ada-adakan disebut dengan khurafat. Keyakinan tidak boleh dibangun di atas dasar khurafat. Keyakinan itu mesti dibangun di atas dasar pengetahuan, di atas dasar ilmu. Maka di dalam akidah Islam, semua itu dapat difahami dengan mudah karena dia berdasarkan pengetahuan. Tapi di luar Islam banyak sekali khurafat. Apalagi dalam kepercayaan Taoism, kepercayaan orang-orang Cina. Dalam kepercayaan orang Cina itu semuanya bisa jadi Tuhan. Semua jadi Tuhan. Naga jadi Tuhan. Apalagi yang jadi Tuhan? Orang yang perutnya besar, kepalanya botak jadi Tuhan juga.
kemudian makanan pun juga bisa menjadi Tuhan, berhala-berhala menjadi Tuhan. Maka sangat pelik dan aneh sekali kalau manusia tidak memiliki pengetahuan yang cukup, karena nanti akan menuhankan Tuhan-Tuhan yang sebenarnya ia adalah khurafat, yaitu yang dibuat-buat. Ada yang menuhankan sapi, ada yang menuhankan buaya, ada yang menuhankan Gunung Bromo, ada yang menuhankan Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya. Ini Tuhan-Tuhan selain Allah yang dibuat tanpa kebenaran. Dan pada masa dahulu di negeri Arab, berhala-berhala yang dituhankan, dan banyak sekali berhala yang mereka buat, kemudian mereka sembah dan mereka tegakkan di sekeliling Ka'bah. Maka datang Rasulullah untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut dan mensucikan kota suci Mekah itu dari berhala-berhala yang mengkotorinya. Jadi apabila apa saja yang ada di langit dan di bumi dan apa yang ada di antara keduanya adalah kepunyaan Allah, milik Allah, maka tidak ada satu pun yang bisa ditetapkan sebagai Tuhan, karena Allah yang memilikinya. Maka Tuhan yang sebenarnya adalah yang memiliki semua itu, karena dialah yang menciptakan, maka dialah yang dapat disebut sebagai Tuhan. Berikutnya lagi, yakhluqu ma yasha. Dialah Allah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki. Ini adalah juga alasan yang ketiga untuk menegaskan bahwasanya Nabi Isa itu bukan Tuhan. Di antara sebab yang digunakan oleh orang-orang Nasrani ketika menuhankan Nabi Isa adalah karena proses penciptaan Nabi Isa itu. Memang Nabi Isa itu dilahirkan oleh Maryam tanpa disentuh oleh seorang lelaki pun. Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah. Tetapi jangan karena proses kelahiran yang seperti itu kemudian berpendapat bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan yang diutus ke muka bumi ini untuk menebus dosa manusia. Oh, tidak. Mestinya kalau mengetahui bahwasanya Nabi Isa itu dilahirkan tanpa ayah, semestinya melihat kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, yaitu yang dengan kehendak dan kuasanya, manusia bisa lahir tanpa ayah. Mestinya melihat kemahakuasaan Allah pada diri Nabi Isa yang dilahirkan tanpa ayah, bukan malah menuhankan Nabi Isa itu. Bermakna mereka telah salah di dalam memaknai kemahakuasaan Allah. Dan seperti yang kita sampaikan tadi, penuhanan Nabi Isa itu bukan pada masa Nabi Isa alaihissalam. Penuhanan Nabi Isa adalah 300 tahun lebih setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi kalau proses kelahiran Nabi Isa itu adalah sebagai menerangkan kemahakuasaan Allah, semestinya mereka mengagungkan Allah, karena mereka mengetahui bahwasanya Allah yang Maha Berkuasa itu telah membuktikan kuasanya, yaitu dengan menciptakan manusia tanpa ayah, yaitu dilahirkan oleh ibu saja. Mestinya mereka memahami kemahakuasaan Allah dan mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, bukan malah menyekutukan Allah. Nah, itulah kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Rupanya mereka ini nampak betul mengada-ngada di dalam menuhankan Nabi Isa. Sebab apabila alasan menuhankan Nabi Isa adalah disebabkan karena Nabi Isa itu lahir tanpa bapa, semestinya Nabi Adam yang patut dijadikan Tuhan berbanding Nabi Isa. Apa sebab? Sebab Nabi Adam itu ada tanpa ayah, tanpa ibu. Mana yang lebih luar biasa lagi? Nabi Isa atau Nabi Adam?
Nabi Adam, tapi Nabi Adam tak pula dituhankan. Nabi Isa pula yang dituhankan. Cara berfikir yang bagaimana yang digunakan ini, sehingga Nabi Isa dituhankan, Nabi Adam tidak dituhankan. Logika mana yang dipakai kalau memang ia berpendapat dengan menggunakan akal fikiran yang benar? Maka Allah menyebut di sini yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Yang Dia kehendaki adalah Nabi Isa diciptakan dengan dilahirkan oleh ibunya tanpa ia memiliki ayah. Itu adalah kehendak Allah. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan apabila Allah menciptakan apa yang dikehendaki, yaitu melahirkan Nabi Isa tanpa bapa, itu untuk menerangkan kemahakuasaan Allah, bukan untuk menetapkan Nabi Isa sebagai anak Tuhan pula. Wah, jelas ya ayat ini sebenarnya ini. Jelas setelah mendapat tafsirnya. Setelah mendapat terjemahan tadi tak nampak juga dia. Maka disinilah perlunya belajar tafsir. Oh, itu rupanya mengapa Allah menyebut kata yakhluqu ma yasha. Karena sebelumnya Allah menerangkan tentang kehendak. Kehendaknya, apabila Allah berkehendak untuk membinasakan, siapa yang mampu untuk menghalangi? Kehendak Allah luas, tak terbatas. Kemudian setelah itu Allah menerangkan tentang pemilikan. Allah memiliki apa saja. Kalau Allah memiliki apa saja, bermakna apa saja itu tak boleh disebut sebagai Tuhan, karena dimiliki. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga adalah Allah mencipta apa saja yang Dia kehendaki. Jadi kalau menuhankan Nabi Isa itu adalah karena proses kelahirannya yang luar biasa, semestinya itu bukanlah alasan untuk menuhankan, karena ada lagi yang lebih luar biasa dalam penciptaan, yaitu Nabi Adam. Maka sebenarnya Allah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dengan proses yang luar biasa, sebenarnya hendaklah dibawa kepada membesarkan dan mengagungkan Allah yang maha berkuasa itu. Kemudian Allah terangkan bahwasanya dirilah yang maha berkuasa, dirinya lah yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Bermakna kalau Allah itu maha berkuasa ke atas segala sesuatu, termasuk tentang penciptaan Nabi Isa itu sendiri yang dianggap luar biasa, kemudian dijadikan alasan untuk penuhanannya, maka tidak sepatutnya sampai ke keyakinan bahwasanya selain Allah itu adalah juga Tuhan. Sepatutnya keyakinan hanyalah Allah sebagai Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, inilah pesan yang dimasukkan di dalam ayat ini. Tidak ada Tuhan selain Allah, sebab yang berkehendak dengan kehendak yang luas hanyalah Allah. Kemudian yang memiliki segala kerajaan hanyalah Allah. Kemudian yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu hanyalah Allah. Nabi Isa tidak. Kalau demikian, maka Tuhan yang sebenarnya adalah Allah, dan Nabi Isa itu bukanlah Tuhan. Nabi Isa itu siapa? Nabi Isa itu manusia biasa, yaitu Rasul yang Allah pilih, diutus kepada Bani Israel. Dengan demikian, maka jelas sekali ini dia pengetahuan yang benar disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikannya pula. Maka mereka menjadi terkejut dengan penyampaian Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bisa menyampaikan perkara ini? Karena keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan itu adalah dogma utama dalam keyakinan orang-orang Kristen. Jadi orang-orang Kristen mesti terima bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Tidak boleh bertanya lagi, terima saja. Faham tak faham, terima saja. Itu dogma namanya. Dan itu dipaksakan kepada orang-orang Nasrani. Sekarang itu pula yang dibantah oleh Rasulullah. Maka mengapa mereka tidak marah kepada Rasulullah? Tetapi kalau mereka memiliki hati yang tulus, yang bersih, yang suci, maka mereka itu berterima kasih kepada Rasulullah karena telah menyelamatkan mereka dari kesesatan. Karena
tanpa pemberitahuan dari Rasulullah, mereka akan tetap terus tenggelam dalam kesesatan. Maka pada hari ini, karena orang-orang Nasrani itu masih saja ada pada hari ini yang menyatakan Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, maka kewajiban kitalah menyelamatkan mereka. Kewajiban kita. Di sini pentingnya dakwah. Tapi ramai pula yang mengatakan, nanti kecil hati dia Ustaz, nanti dia marah, nanti dia apa lagi yang lain, tak suka kepada kita. Kalau begitu perkara ini kita diamkan saja. Bermakna kita tidak prihatin terhadap kesesatan mereka. Umat Islam itu umat dakwah, mesti menyelamatkan orang-orang yang berada dalam kesesatan. Karena dalam ayat sebelum ini, Al-Quran ini diturunkan 3 kebaikannya. Pertama adalah untuk menghantarkan kepada jalan keselamatan, subulas salam, jalan keselamatan. Dan yang kedua adalah mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya, kegelapan kekufuran kepada cahaya keimanan. Kemudian Al-Quran itu juga adalah sebagai jalan yang lurus, yaitu yang menghantarkan kepada redha Allah dan surga. Maka jangan disembunyikan Al-Quran ini. Karena ada di antara para ustaz itu tak mau menyampaikan ayat ini. Takut nanti ada orang yang marah kalau kita menyampaikan ayat ini. Nah, umat Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan orang berbuat baik dan melarang orang dari melakukan kemungkaran. Menyekutukan Allah itu adalah kemungkaran. Menetapkan Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan itu adalah kemungkaran. Maka mesti dilarang dari melakukan kemungkaran. Hanya saja tinggal caranya. Caranya jangan mengkeji, jangan menghina. Sampaikan apa adanya, yaitu tujuan kita adalah memberitahu sehingga mereka mendapatkan pengetahuan. Sampaikan dengan bijaksana. Kemudian kalau mereka mendebat bagaimana? Balaslah dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Jangan marah-marah. Jangan tunjuk-tunjuk, apalagi tunjuk kiri. Jangan. Sampaikan dengan cara yang bijaksana. Mereka menerima, alhamdulillah. Mereka tak menerima, adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Kita ini hanya sebagai yang berusaha saja. Dapat memeluk Islam satu orang dari orang yang kafir itu, orang yang sesat itu. Dalam hadis Nabi, ia adalah lebih baik dari kekayaan yang ada di alam semesta ini. Ayyuhda bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Dapat petunjuk satu orang saja karena kamu itu adalah lebih baik dari kekayaan yang banyak ini. Maka ini adalah motivasi kita dalam berdakwah. Kita sampaikan. Mungkin banyaknya orang yang masih tetap di dalam kekufuran karena dakwah kita ini kurang berkesan. Mungkin kita masih lagi belum bersungguh-sungguh dalam berdakwah. Mungkin lagi kita belum dapat meyakinkan umat Islam sendiri tentang kebenaran sehingga umat Islam tidak dapat menyampaikannya kepada orang lain. Jadi ketika orang Nasrani umpamanya mendebat umat Islam, karena tidak punya pengetahuan, dia tak bisa menjawab. Nantilah saya tanya ustaz saya dulu lah. Mestinya perkara ini tak perlu tanya-tanya ustaz, karena perkara ini perkara yang sangat sederhana sekali. Semua orang bisa memahaminya dengan akal fikiran. Tak mungkin Nabi Isa itu sebagai Tuhan, tak mungkin. Sebagai anak Tuhan, tak mungkin. Nah, dengan akal fikiran saja. Sangat sederhana sekali. Bahkan banyak, umpamanya Ustadz Felix Xiao. Nah, dahulu dia adalah seorang yang Kristen. Kemudian dia memeluk Islam. Dia memeluk Islam dengan alasan yang sangat sederhana sekali. Alasannya adalah karena Nabi Muhammad itu buta huruf. Apabila Nabi Muhammad buta huruf, kemudian menyampaikan Al-Quran, dan isi Al-Quran itu perkara-perkara yang gaib, berkaitan dengan peristiwa yang jauh pada masa lalu, tentang perkara yang akan datang, tentang hari kiamat,
kemudian tentang bukti-bukti sains. Bagaimana seorang yang buta huruf bisa menyampaikan perkara-perkara yang luar biasa ini? Akhirnya dia pun, kalau begitu Al-Quran ini benar ini. Sudah, dia tinggalkan kepercayaannya. Sekarang tinggal kita ini lagi, ada percaya diri tidak pada diri kita untuk mendakwahkan agama Islam ini. Dan jangan limpahkan tugas dakwah ini hanya kepada para ustaz saja, pada para pendakwah saja. Semua kita ini adalah pendakwah. Dalam Facebook sampaikan. Siapa yang face-facean di sini? Bukan. Nah, maka sampaikan pesan kebenaran itu melalui Twitter umpamanya. Kalau memang ia itu digunakan sebagai sarana untuk berdakwah, gunakan. Tulis buku umpamanya, berbicara, bertukar pikiran, diskusi umpamanya. Dan insya Allah sampai masanya mungkin hatinya lembut sekali, 2 kali, 3 kali. Akhirnya, oh iya benar juga lah apa yang disampaikan. Kadang-kadang memahaminya itu lama setelah kita sampaikan. Kita sampaikan hari ini, setelah 3 tahun baru dia paham. Karena dia perlukan waktu untuk sampai kepada kesimpulan berupa keyakinan. Yang penting sampaikan. Pada hari ini pula ada orang-orang yang dengki, yaitu dengan menyatakan bahwasanya jangan cerita-cerita itu rasis itu. Rasis. Jadi kita itu ditakut-takuti sehingga kita tidak dapat lagi berdakwah menyampaikan kebenaran untuk menyelamatkan bangsa manusia. Dan lebih malangnya lagi adalah karena kita tidak menyampaikan perkara ini kepada umat Islam sendiri, sehingga umat Islam itu tak tahu mana yang benar, mana yang salah. Sehingga ketika kesesatan dari orang-orang yang bukan Islam itu disampaikan kepada mereka, mereka pula meninggalkan agama Islam. Karena tak pernah mendapatkan pengetahuan dari ayah dan ibu mereka. Akhirnya ketika disampaikan kepada mereka kesesatan-kesesatan dari luar Islam, mereka cepat sekali terpedaya. Karena mungkin ada propaganda yang rapi, mungkin dengan kedok umpamanya pengobatan, penyembuhan, mungkin dengan perkawinan umpamanya, atau mungkin dengan iming-iming harta benda, supermi, indomie, dengan baju, dengan uang, dengan rokok dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi murtad dari agama Islam. Murtad dari agama Islam hukumnya adalah kafir, maka akan dimasukkan nanti ke dalam api neraka selama-lamanya. Maka kita pula dengan pengajian yang seperti ini adalah dalam rangka ku anfusakum wa ahlikum nara, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan dalam waktu yang sama kita mengajak orang-orang yang ada dalam kesesatan itu supaya segera meninggalkan kesesatan itu, karena ia bukanlah yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah yang dilarang dan dimurkai oleh Allah. Bahkan Allah sendiri menyatakannya dengan tegas melalui penyampaian berupa sumpah. Kemudian dibantah pula dengan bantahan yang dapat difahami oleh setiap orang yang memiliki akal yang sehat. Mudah-mudahan ayat ini menjadi pengajaran bagi kita semua dan akan bermanfaat, khususnya adalah ketika kita bertukar fikiran dengan orang-orang Nasrani yang masih lagi bersikeras untuk tetap di dalam kesesatan, yaitu tetap juga menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Padahal Nabi Isa adalah seorang rasul, manusia biasa, yaitu yang dipilih oleh Allah untuk diutus kepada kaumnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.